Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asidiki dengan NIM 21046179. Tujuan saya membuat video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno yang diampu oleh Ibu Hera Hastuti SPD MPD. Baiklah, saya akan membacakan soal pertama. Pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sendok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medan Kumalan. Analisis beberapa faktor penyebab hal itu terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai berubah nama negaranya. Menurut analisis saya, faktor yang menyebabkan Empu Sendok mengubah nama kerajaan Mataram menjadi Medan Kumalan itu karena kerajaan Mataram yang dipindahkan oleh Empu Sendok ini berada di Jawa Timur, tepatnya di Medan Kumalan itu sendiri. Kemudian diubahnya nama itu juga disebabkan karena ada yang mengatakan bahwasannya kerajaan Mataram kuno ini telah hancur akibat letusan gunung berapi dan serangan dari kerajaan Sriwijaya, sehingga Empu Sendok itu ingin membangun sebuah kerajaan baru dengan nama yang baru tetapi masih merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Kemudian jika dihubungkan atau dikaitkan dengan negara yang pernah memindahkan ibu kota tanpa mengubah nama, itu saya rasa karena negara itu ingin tetap menggunakan nama yang awalnya pernah digunakan karena mereka menghargai bagaimana perjuangan para pejuang yang telah membuat negara mereka berkembang hingga sampai sekarang ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Adapun pertanyaannya, analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Menurut saya, jika dikatakan Jayabaya dengan ramalannya ia bisa mencapai puncak kejayaan, itu kurang tepat. Dari yang saya analisis, Raja Jayabaya ini merupakan raja yang bijaksana dan gemar belajar. Ia juga memiliki sikap yang merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan, sehingga ia berhasil membawa kerajaan Kediri sampai ke puncak kejayaan. Kemudian ia juga berhasil mengembangkan bidang sastra. Selain sastra, semasa kepemimpinan kerajaan Kediri, Raja Jayabaya juga berhasil melakukan beberapa ekspansi yang dapat ditunjukkan sebagai salah satu bentuk eksistensinya, seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Kemudian jika dikatakan ramalan Jayabaya itu relevan, itu bisa saja karena ramalan yang dibuat oleh Jayabaya itu benar terjadi seperti ramalan pada masa penjajahan. Ia mengatakan bahwa kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ia mengatakan bahwa akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Dari ramalan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya orang berkulit putih pembawa senjata itu merupakan penjajah Belanda yang berhasil menjajah Indonesia kurang lebih 300 tahun. Yang dikatakan Jayabaya itu berkulit kuning dan yang berhasil mengalahkan orang berkulit putih itu merupakan penjajah Jepang
ya, yang menjajah Indonesia 3 tahun. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi. Apakah hikmah atau nilainya dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut? Menurut saya, peristiwa yang terjadi pada beberapa pendiri Kerajaan Singosari pada tahun 1222 Masehi itu disebabkan karena ambisi para raja-raja Singosari dalam menduduki tahta kerajaan, serta juga adanya dendam pada masing-masing keturunan raja-raja tersebut. Dari peristiwa ini bisa kita simpulkan bahwa lahirnya pengkhianatan itu disebabkan karena ketidakpuasan. Banyak para pemimpin kita sekarang ini yang berambisi dalam berkuasa. Mereka rela melakukan segala cara agar mereka bisa berkuasa dengan penuh, bahkan rela membunuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat diangkat menjadi patih Kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Menurut saya, ucapan yang dilontarkan oleh Gajah Mada pada saat diangkat menjadi patih itu merupakan bukti dari keseriusannya dalam menjadi patih Majapahit. Di dalam sumpahnya tersebut ia juga mengatakan bahwasannya ia ingin mempersatukan Nusantara agar tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Di balik sumpah palapa tersebut banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari ekspansi yang dilakukan Gajah Mada. Jika kita lihat ke belakang, banyak sekali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Majapahit di bawah patih Gajah Mada. Banyak sekali nyawa yang telah hilang di tangan mereka, bahkan juga menyebabkan kerugian harta. Demikian jawaban dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.